Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita akan melanjutkan pada pelajaran hari ini seputar bagaimana akhlak Rasulullah. Di antaranya kita pelajari cara berbakti kepada orang tua. Ada dua keterangan, di antaranya telah datang seorang laki-laki kepada Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima." Wahai Rasulullah, apakah masih bisa untuk aku berbakti kepada ibu bapakku yang dapat aku lakukan setelah mereka tiada? Qala na'am. Nabi menjawab, ya bisa. As-salatu alaihima, yaitu dengan mendoakan mereka berdua. Wal istighfaru lahuma, memohonkan ampunan bagi mereka. Wan infadhu ahdihima min ba'dihima, melaksanakan janji keduanya setelah mereka tiada. Wasilatul rahimil lati la tu salu illa bihima wa ikramu sadiqihima, menyambungkan silaturahim yang tak dapat tersambung kecuali dengan mereka dan dengan memuliakan sahabat mereka berdua. Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dari Abu Said Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi dan juga di pelajaran Al-Isbahah fi Tamyiz As-Sahabah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hanya di sanadnya ada Ali bin Ubaid As-Sa'idi Al-Ansari Al-Madani. Kata Imam Dahabi, rawinya hanya meriwayatkan satu hadis atau hadis yang ahad, hanya ia tidak dikenal. Hanya menurut Ibnu Hajar, Ibnu Hibban memasukkannya pada as-siqat, dan Al-Hafidz mengatakan rawi tersebut makbul ya. Allahu a'lam ya. Nah, kita bisa ambil hikmah dari keterangan ini, bagaimana cara berbakti pada orang tua yang sudah meninggal. Nah, tentunya seorang anak juga masih bisa ya berbakti kepada orang tuanya yang sudah tiada. Di antaranya tentunya mendoakan mereka. Ini yang paling diharapkan tentunya ya, doa itu. Karena tidak ada ya
kebaikan apapun, sesuatu sehebat apapun kepada orang tua kecuali doa ya. Kebaikan melalui doa itu terus menerus ya. Beda kalau harta dunia atau dari pemberian yang dia pemberian sesuatu itu ya hanyalah sementara ya. Dunia ini ya bangun masjid lah panjang ya. Ya bisa bangun masjid bisa, tentunya dengan doa ya, maka akan terus panjang ya. Bagaimana bukan hanya bagi seorang anak tapi terus juga bagi orang tuanya. Nah itu karena itu memang tentunya apalagi kalau sudah meninggal tuh ya, tentu sangat membutuhkan yang namanya doa ya. Karena doa tentunya bagaimana akan menolak sebuah bahaya ya, menolak mudarat doa itu, menolak bala itu ya, dengan doa itu ya. Bala apapun ya yang bisa disebabkan oleh seseorang, bahaya apapun tuh ya, maka bisa ditolak dengan doa ya. Apapun tuh ya sifat orang tua ya, terkadang ya sifat orang tua kekurangannya bagaimana, maka dengan doa kesalahan-kesalahannya bisa diampuni dan menolak ya dari bisa jadi ya siksaan ya. Siksa kubur kiamat banyak Ya siksaan yang bisa jadi mungkin sepanjang orang tua itu di dunia tidak banyak beramal, tapi dengan doa anaknya ya, itu mereka bisa selamat ya gitu. Setiap habis sholat ya lah Ya bisa diantaranya setiap habis sholat ya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah gitu ya. Dosa-dosa bapak abi itu Iya. Kalau mertua saminya Mertua boleh juga. Ini bagus itu juga bagus. Ya kita mendapatkan juga itu bagus. Ada sebuah hadis itu juga ya, dan sahih itu juga, bagaimana orang tua yang diselamatkan dari neraka atau juga ada yang dikeluarkan dari neraka ya, maka mereka bertanya orang tua itu ya, dengan sebab apa kami keluar dari neraka ya, maka jawaban Allah, karena istighfar anakmu ya. Luar biasa ya wasilah seorang anak tuh ya. Mendoakan naon ya naon lu setan lu si Adul naon mau ini ngomong ke mama ini punya bapak, dia kan bapak. oh saya ketiga ambil tuh pengambil kan Ayo nya punya Adul, iya punya dibikin nih lah sok ambil aja. eta kayu kotak
memohonkan ampunan ya bagi mereka. Ya banyak lafaz doa itu kan bisa dalam Al-Quran kan Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira itu bisa, atau Rabbi fili waludaya ya yang seperti kita sering baca itu ya. Bisa itu juga. Islam bisa ya, Bisa. Islam. Buat apa tuh? Untuk apa? Oh, buat Terus Rabbi fili waludaya walil mu'minina gitu. Yauma yaqumul hisab itu juga bisa. Itu doa Ibrahim tuh ya. Kalau umi mah ibu ya. Iya. Umi. Nah itu. Nah, kan yang Nabi disebut kalau ada Nabi yang umi itu. Enggak, itu mah beda. Wah. Neneknya yang doa gitu. Nah, jadi diantaranya mohonkan ampunan untuk orang tua kita ya. Yang kedua, melaksanakan janji ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah janji yang belum sempat untuk ditepati ya oleh orang tua kita, maka dilaksanakan oleh seorang anaknya. Nah itu tentunya itu juga bakti terhadap orang tua Kalau ya. cita-cita kan bapak saya cita-cita ingin umroh gitu atau kemana gitu. Ya itu bisa juga umroh tuh. Boleh ya kalau mau misalnya atas namanya si bapaknya Fulan lah siapa gitu, atau kalaupun misalnya tidak memakai nama bapaknya juga kan berarti ya itu juga berkah dari anak soleh ya, bisa sampai ke orang tuanya gitu ya. Mau janji apalagi janji umroh tuh ya. Atau misalnya janji pada tetangga ya, termasuk juga misalnya melunasi utang tuh ya, lebih tuh ya. Utang utamanya Utang, karena kalau dengan utang mah berat nanti amal. ya nanti berat tanggung jawabannya. Amal orang beak itu kan Iya. itu kan amal jeleknya kan dia kan, aduh walaupun hanya 1.000. Iya, tertahan nanti nggak bisa ke surga kalau dengan utang. Utang benar. Bahkan ya sebelum meninggal pun terkatung-katung si nyawanya itu. Ketika mau dicabut itu ya ruhnya terkatung-katung. Masya Allah. Itu orang-orang yang utangnya ya berutang. besok utang situ isi poho walaupun di 1.000 Iya. Namanya ngeskolot kan udah saya nyamuk warung lah nyau apa nakih ente anu begana lagu 1.000 2.000 gitu. Nggak ngerti perhitungkannya. Iya. Bisa penjuru. Kecuali kalau memang sudah dibebaskan sama si yang ininya ada kode lah bahwa dia sudah membebaskan utang itu gitu. Kan rencana berangkat di makam kan gitu visi anu kedua. Iya. Sambutan anu nyambut ke Bapak Abdi. Iya. Kan. Yang ngomongin keluarga gitu kan. Rencana berangkat. Atau misalnya ada sebuah janji penting dari orang tua yang belum bisa ditepati gitu ya. Nah itu juga ya. Harus seorang anak itu melaksanakan janji itu ya. Menyambungkan silaturahim ya. Nah ini juga ya. Menyambungkan silaturahim pada orang yang seperti biasa ya, seperti biasa dikunjungi oleh orang tua itu ya. Misalnya mengunjungi mang atau kemana gitu, atau ke gurunya, bahkan ke gurunya juga, ke siapapun lah yang sering dikunjungi. Nah maka kita terus menyambungkan silaturahim, ya itu juga ya bentuk berbakti. Kita mendoakan bapak anak terima tanya. Apanya? Kanjeng Nabi Ibrahim kan enggak kan bapaknya kafir, kan ya. Bapaknya ya majusi. Dudengkot kaf. Iya. Karunya. Untuk kepaseanya, bapak nanya. Iya. Hukum apa itu ranjam, hukum bakar ya. Walau ditulungan.
Hmm. Ya itu kan dengan Raja Namrud Ibrahim mah. Raja Namrud. Di aturannya. Dan dengan memuliakan sahabat mereka berdua ya. Sahabatnya siapa itu ya? Yang senantiasa dimuliakan, misalnya siapa sahabatnya yang sering diberi, misalnya sahabat ini yang sering diberi oleh orang tua kita, sering dikasih lah gitu. Nah maka kita juga kasih kepada mereka yang saudara kasih. sekandung ya. Ya apalagi ya saudara. Sambil digadi ya. Nah itu karenanya ini hadis yang bisa dikatakan semakna juga banyak ya. Karenanya bagaimana berbakti pada orang tua ketika telah meninggal ya tidak berhenti. Apalagi masih hidup ya. Apalagi yang masih hidup ya harus benar-benar lebih diupayakan juga. Bisa. Nah ada nih tentang doa Nabi Ibrahim ya, di surah Ibrahim ayat 40 sampai 41 ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi gfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nah ini juga bisa nih. Ya kita mendoakan bapak nanya. Ya kalau azhar mah tidak diampuni. Azhar kan Dan kotkap. doa itu Ibrahim untuk azhar kan ada suratnya itu di surat apa itu? Al-A'raf maksudnya ya. Al-An'am. Cuman ya Itu ada. ayat 66 gitu. Ya itu tidak akan diampuni azhar mah. Hanya di sini kan Ibrahim itu secara keseluruhan ya, bukan hanya pada wali-wali daya tapi pada orang-orang yang beriman. Rabbi ja'alni muqimas sholati wahai Rabbku jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang senantiasa mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, perkenankanlah doa kami. Terus Rabbana firli walidayya wal mu'minina yaumil hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari tiadakannya perhitungan atau hari kiamat. Nah itu ya. Bagaimana berbakti pada orang tua yang telah tiada ya. Kalau ke makam diumpulin ya itu. Gimana? Kalau ngelongok ke makam gitu. Ya silakan aja kalau bersihan gitu ya kan. tujuan ziarah kubur mah ya boleh-boleh aja. Banyak rumput kan. Mubah sih boleh-boleh aja. Kalau kita ya tujuannya ya untuk tazkiratul akhirah, mengingat bahwa kita akan mati gitu. Ya itu juga, itu yang paling pentingnya sih kalau untuk ziarah mah ya. Tentunya dengan itu mendoakan di luhur kubur gimana? mendoakan ya apa kalau mendoakan yang alhamdulillah dosa-dosa bapak yang ya gitu. Yang penting mah mendoakan sih. Cuma datang kalau nggak mendoakan ya. Kalau ada Jawa kan masih gitu, kalau mau puasa puasa pada diarahin rata-rata merelukkan gitu. Sebenarnya sih nggak harus apa Ramadan atau Lebaran sih, kapanpun lah gitu, kapanpun ya kita doakan. Uangnya itu iya. Ke Jawa gitu. Kapanpun lah sebenarnya. Dan doa juga kan yang lebih utama diantaranya doa di tempat-tempat yang dimungkinkan untuk ijabah ya seperti di Masjidil Haram ya, ketika haji atau umroh
atau juga di masjid di masjid ya itu juga kan doa-doa yang dimungkinkan untuk tempatnya diijabah nanti coba doa-doa itu di masjid ya. Atau di waktu-waktu ijabah doa ya seperti ya ketika sujud ya perbanyak doa di antaranya ya lebih utama di sholat sunnah ya atau di tahiyat akhir itu ya tahiyat akhir ya silahkan tuh. bebaskan dari siksa api neraka. Iya setelah sholat juga boleh itu ya Rabbana atina fid dunya anu pondok kan ya setelah sholat banyak lagi ya ketika hujan ini juga kan musim hujan kan ini juga waktu ijabah doa ada guntur itu la haula wala quwwata iya illa billah. ada doa khususnya juga itu terus juga di sepertiga malam terakhir itu juga doa ijabah sepertiga malam terakhir ya ketika Jadi Di jam dalam- tilu ya Hah? jam tiluan ya termasuk juga dalam kesulitan ya ketika dalam kesulitan itu kan yujibul muttarro itu ya Allah itu yujibul muttarro idza da'ahu wa yaksifus su'a gitu. Dan seterusnya itu. Allah mengijabah doa mereka yang sedang kesulitan ya, gitu. Kesulitan apapun makanya kita harus curhat kepada Allah ya. Doa kepada Allah itu yang nomor satu lah gitu. Terus ari pada ieu teh udah dibalikeun belum Nus? Anu apa anu kecil anu pesen cucu teh Nus? Nggak ada ya. Yunus tahu tahu teman Nus Terus idza da'ahu wa yaksifus su'a. Ketika engkau berdoa kepadanya dan Allah itu mengangkat kejelekan ya. Penyakit atau keburukan yang menimpa seseorang Allah balak mengangkatnya bala masuk ya karenanya itu di waktu itu pola ya termasuk juga ketika antara adzan dan iqamah itu jeda antara adzan dan iqamah ini juga waktu jamaah doa ya. Ini yang kadang dilalaikan ya. ya kan Kadang malah tidak di antara adzan dan berarti iqamah geus adan terus sencana komat gitu tuh ya sebelum komat ya kan pada perbanyak doa sibuk sholat iya sunah ya kalau ditambah dengan sholat sunnah itu berarti lebih banyak itunya keutamaannya ya kalau ada khotbah sunah sih naon wae sih ya kan kadang-kadang qoblah maghrib nggak ada ya qoblah ya ya kalau Maghrib misalnya bisa. nggak ada qoblahnya berarti ya Takiyah kita takiyah perbanyak doa takiyah masjid bisa kan teater masjid bisa kalau sebelum duduk gitu ya ya hmm. Jangan disia-siakan tuh ya waktu adzan dan iqamah jangan dipakai inilah ngobrol gitu ngobrol kayak ngobrol Ya, kan ya ngobrol kadang gimana gitunya sholat datangnya kalau sebelum komat kan ngobrol kan kadang ya. sama Iya. lohor mah 2 kali ya sunah nggak ada ya. Padahal kan itu sudah azan itu waktu yang paling utama ya kita prioritaskan untuk Allah itu apa saja gitu untuk Allah gitu ya lewat sholat kan lewat doanya di antaranya juga prioritaskan untuk Allah itu waktu itu jangan dia-sia-siakan apalagi untuk kedua orang tua kita karena ini tentunya juga bagaimana hubungan antara anak dan orang tua itu harus ya, benar-benar terikat lah gitu ya batinnya kuat ya gitu sehingga kan nantinya juga senantiasa saling mendoakan ya gitu sehingga ya tidak saling mengacuh antara orang tua dan anak ya, gitu. Iya bisa kalau sabarajus ki. Ya alhamdulillah Udah banyak Hafiz belum? ya, alhamdulillah masih bertahap Biar ya Nanti sekarang kalau ya kayak itu jadi itu
jadi pasukan Hamas Ya alhamdulillah sih ada 10 juz malah lebih. ya. 10 juz lebih lah ada, insyaallah. Berada jadi pasukan Hamas teh. Al-Baqarah itu yang panjang ya, paling panjang ya. Iya. Surat paling panjang, tapi paling komplit memang. Jadi Hamas. Ya ini malah juga berdakwah juga jihadnya juga luar biasa berdakwah. Jihad. Iya. Saya waktu perjalanan kapan itu harusnya kan setengah jam udah nyampe, cuman karena macet ya lebih. Udah jalan Ya. Macet kan bisa Bayang sampai mungkul nawaran era. ya sampai Seadanya saya makan. ya. Udah sayur. Ya jihad dengan dakwah juga udah luar biasa. Hah? Jihad dengan dakwah luar biasa sebenarnya. Iya. Dakwah. Dari perjalanannya juga kan gitu. Asalnya kan harusnya setengah jam perjalanan bisa 2 jam malah karena macetnya gitu. Oh, itu Bener kayak itu, Cikutra. bener itu di Hamas Ya. teh. Hafal 30 juz. Salat sunnah. Iya. Asal senangnya rasa Oh, ini masih terus jauh saya mah. Berjamaah di masjid kan syaratnya 3 bulan. Eh, Jamaah di masjid subuh 3 bulan jangan ketinggalan. Apalagi ya puasa Senin Kamis gimana nggak hebat iya. ya dibantu sama malaikat orang kalau persyaratan nggak itu ya siapa yang membantu men persyaratan Iya. kalau Saya mah masih jauh sih kalau amaliyah mah. Amaliyah seperti ya salat sunat ya masih jauh juga sih. Walaupun ya relatif ya tapi masih nggak seberapa. Amalan mah. hebat itu Hamas Iya. Ya, Masya Allah. masa cenang ngeluarin satu peluru munduhnya sampai 15 orang Oh, satu peluru itu ya dibantu itu mah saya mah cuma mundur satu orang yang 14 orang mah karena itu cenah pasukan berjubah putih Insya Allah. Malaikat. malaikat ya gitu. Iya. Yang udah yang bisa. Israel tadinya diusir kan itu. Korea, Jerman, Prancis, di Mesir. Ibu mah kamu ngapalkeun saya kita apal sasurat Terus di boykot kasih dia nggak apal makanan mereka apa aja gitu ya. Hah? Kan ada di boykot sekarang. Iya. Makanan buatan Israel. Iya. Semuanya juga sekarang udah ini. Udah berusaha nge-boycott. Nah, emang udah keluar ininya, fatwanya MUI. Anu asli orang al-maksumnya minuman itu. Ya langsung kayak aqua tuh udah berkurang berani. Indonesia itu paling jago nyinyirin aja kata Ustaz Farid teh nggak apa-apa cenah itu mah memang orangnya kudu digituin Nyindir. nyinyir Nyindir nah. biar mentalnya turun nyinyir isi eta mah anu kieu gitu kun Nah ini banyak ya doa-doa untuk yang sudah meninggal bisa diamalkan ya. Kalau mau searching juga nih. Google ya. Tata cara berbakti itu ya untuk orang tua yang sudah meninggal. Nah tentunya juga yang dianjurkan oleh Rasulullah yang disunahkan pula, sehingga tentunya bagaimana barokah seorang anak tidak berhenti gitu ya, bahkan bisa bermanfaat bagi orang tuanya kan itu ya. Waladun salihun
ya ulah kan gitu. Itu tidak akan terputus ya, tidak akan terputus. Terus Iya. Makanya tentunya kesempatan untuk benar-benar ketika hidupnya itu kan harus dimaksimalkan ya. Termasuk juga jangan sampai kita juga membicarakan kejelekannya juga. Setelah mereka meninggal jangan sampai membicarakan kejelekan. pilih kasih itu. Dan orang-orang tua kan mau menimbang-nimbang Nah ya, anak-anaknya. ya jangan sampai dibicarakan. Gitu. Ya, kejelekan apapun yang mereka lakukan ya Tutup ya. tutupi ya. Kalau aja kita nyuruh nutup kan. Iya betul. Menutupi kesalahan seorang mukmin itu nanti kita akan ditutupi juga kesalahan kita di hari kiamat. Kan di hadis Oman Satara Mu'minan tuh ya gitu. Ketika kita menutupi kesalahan seorang mukmin ya, maka kita akan ditutupi ya, satarallahu, akan ditutupi oleh Allah kesalahan kita di hari kiamat ya. Ya. Karenanya emang dosa menggibah, apalagi menggibah orang tua itu gitu. Iya. Pak adil bagi warisan. Awewe lelaki memang terbeda ya. Beda gitu. Tapi kan kadang-kadang nggak nerima. Kan ada seorang yang suka ini, yang suka gibah gitu. Ngomongkan batur lah. Iya. Karena kejelekan kan kebaikan nggak apa-apa ya. Iya. Suatu saat dia dikasih ini pertanyaan orang yang suka gibah itu. Bagaimana kalau kamu menggibahi orang tua kamu sendiri gitu. Tega enggak gitu. Menggibahi orang lain tega, bener-bener dia benar-benar gibahnya itu kan. Halus pertanyaannya. Iya. Gimana kalau menggibah orang tua sendiri? Enggak tega kan. Nggak bisa ngomongnya. Iya. Orang lain ada murad dosa nu diomongkeun. Ya itu memang bahaya lisan itu luar biasa. Lisan kita benar-benar itu bisa jadi sesuatu yang benar-benar dikenang itu ya, lisan. Apakah dikenang karena kebaikannya atau karena kejelekannya? Itu lisan itu luar biasa. Kejelekan. Ini ceramah lah saya. Iya. Tadi mah lapar. Temenan ngibah ngomongkan batur ya. Ada mulutnya ya hese. Ya udah ada udah ini maunya saya. Tadi teh sakit stop. Kalau udah sampai rumah teh baru sadar. Ya banyak beristighfar. Makanya teh perempuan teh nggak boleh keluar rumah teh gitu. Iya. Ya kabeh padahal kan riang riungan tepuguh ke sok lelaki oke ujung-ujungnya ngomongkan Suruh batur. betah di rumah teh gitu. Iya emang Perempuan. syariatnya. Nah, wah. Di Al-Quran kan di surah Al-Azab kan dikatakan nukon nafi buyutikunna kan, supaya diam di rumah gitu perempuan itu. Keluar rumah saya emang nggak akan gibah di dalam rumah. Kita gatel banget kalau pengen keluar saya teh. Akhirnya keluar celetuk deui masya Allah cek saya tadi bibir sampai ke rumah ingatnya teh. Bicara mah dia, ayo terus si setan itu benar di telinga teh terus ayo terus. Halus. Apa cuma sedikit nggak apa-apa. Kalian yang paling enak dosanya gede. Ya. Siksa kubur tuh ayo ceritanya. Iya, Siksa kubur. Kan diantaranya karena gibah itu juga. Dosa lisan tuh luar biasa. Nah karena itu juga jangan sampai memang
kita melontarkan sesuatu ya, apalagi kepada orang tua tuh ya, atau kepada anak sendiri tuh ya, kepada dari darah daging kita tuh ya, harus diperhatikan lisan kita itu agar lembut terhadap mereka. Nah nanti ini pelajaran selanjutnya tentang akhlak, nah, berkenaan juga ya tentang bagaimana bahaya lisan gitu ya. Bagaimana dalil-dalilnya itu ya di dalam Al-Quran bahaya lisan. Tajam daripada pisau. Iya. Lisan itu kan ibarat pedang gitu. Pedang bermata dua. Nggak apa-apa sedikit, nggak apa-apa. Ya, terus berlanjut, habis lah. Sampai ke rumah, aduh amal aku habis. Iya. Hari ini capek habis. Yang diomongin malah dosanya kurangnya. Hmm? Yang diomongin malah dosanya mengurangnya. Ya, Kita yang rugi, amal kita udah nggak ada, dihabisin, dikasihin. Ya, dengan majelis ilmu mah bisa ini, bisa diampuni dosa dengan majelis ilmu. Tapi Allah itu maha penyayang ya. Iya. Satu, kalau misalnya kita ditipu orang, tipu uang atau itu apa, kita mah nggak usah marah-marah. Iya, itu dia Jadi diganti. ada yang nanggung, udah alhamdulillah. Iya. Saya teh mudah-mudahan dia orangnya orang soleh. Iya. Saya semua ininya gitu aja. Ayo memang Allah itu maha penyayang kan, benar nggak? Iya. Gitu. Oh kalau diambil gitu. Kayak kemarin, mudah-mudahan benar. Tapi misalnya nggak benar juga biarin aja. Udah saya sering ditipu sama orang berapa kali, bodo amat, biarin aja. Tanah juga, kalau tanah di Cilenya kan batas di sini, ini teh batas di sini, numpang di sini ya pas batas kan nggak boleh kalau membangun pas batas kan. Iya. Ini pas batas dibangun, nah dia kurang kayaknya kurang tuh tanahnya, ngambil lagi punya kita segini buat numpangin itu paralon 2 segini. Masya Allah. Saya tuh udah dikasih tahu, malah orangnya belum paham. Ya udah, mereka belum paham. Ya jadi sama kita malah kita mau dimusuhin, ya udah. Ya udah. Kita terima amalnya dia aja, amal baiknya. Iya. Suatu saat kan nanti Allah ganti itu. Amalnya dia dicapek-capek ngerjain sholat 5 waktu, anaknya sampai ke cucunya mungkin. Kita yang enak, yang nikmatin. Iya. Gitu kan ya, bener nggak? Gitu Ya musibah juga sebagai kafaroh dari dosa kita. Kalau kita ikhlas. Iya. Kalau sakit itu kifaratnya. Iya, sakit. Kalau sakit kadang-kadang demel tercager-cager gitu. Tapi kalau saya sakit ingatnya mati terus. Nah, ya bagus. Barangkali aku besok mati. Iya. Ya gimana, Allah mau diapa-apain juga lah, kalau udah waktunya udah mangga ridho atasnya. Oke, baik, dari pelajaran ini bisa kita ambil bagaimana kesimpulannya agar berbakti ya. Kemudian juga menjaga lisan kita agar kita juga menjauhi perkataan-perkataan yang tidak sepantasnya ya untuk kita ucapkan ya. Maka tentunya akan menjadi tanaman ya. Apakah tanaman itu menghasilkan sesuatu yang baik atau menghasilkan hal yang buruk ya. Nah itu juga akan dimulai dari lisan kita ya. Maka tentunya kita jaga lisan kita agar tentunya terus kebaikan kita itu suatu saat kebaikan itu bisa menjadi jariah kita ya di kala kita meninggal dan juga di akhirat nanti. Baik, itu saja dahulu
Insyaallah besok kita lanjutkan lagi tentang tafsir Al-Qur'an ya. Wallahu minkum wallahu fikum. Rabbana atina dan Rabbana atina bil qawmi yusdal. Abi fulana waladaina. Walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.